Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Semua diberi kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kali ini, lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Oke, bisa dimulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mulai kita bahas bersama pembelajaran tentang digital organisasi ya. Namun sebelum kita mulai, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya ya. Jadi sesuai seperti di slide ya, nama saya Ferry Basuki Bowo. Saya biasa dipanggil dengan Ferry ya. Saya Widya Iswara Hlimadja di Badan Pusat Statistik. Saya bertugas ditugaskan sebagai Widya Iswara sekitar 3 tahun lalu ya. Ini nomor handphone yang bisa dihubungi ya, 0812 1338 6725, dan itu nomor email saya ya, basuki@gmail.com. Nah, saya kira cukup ya perkenalan dari saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke agenda kita hari ini ya. Agenda penuh yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Pertama ya, kita tentu masuk pendahuluan ya, di mana di sini akan kita bahas tentang latar belakang, deskripsi singkat, dan tujuan dari pembelajaran materi ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pendekatan digital organisasi, konsep digital organisasi, praktek digital organisasi, dan nanti kita akhiri dengan penutup, di mana di situ kita review apa materi yang kita bahas ya. Di dalam pendahuluan tentu kita harus tahu tujuannya apa ya. Pertama, tujuan kita ya, tentu di sini kita harus paham apa itu konsep dari digital organisasi. Itu tujuannya supaya Bapak Ibu bisa paham semua. Nah, indikatornya nanti tentu Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep digital organisasi dan paham apa itu proses penerapan digital organisasi. Oke, kita lanjut ke laptop. Nah, awalnya itu latar belakangnya apa sih gitu kan? Awalnya kita mempelajari digital organisasi itu dipicu oleh adanya revolusi industri ya, terutama awal abad 18 pertama ditemukannya revolusi industri 1.0, di mana ditemukan mesin uap. Nah, tanda ditandai mesin uap itu mengakibatkan produktivitas tekstil yang waktu itu dilakukan secara manual itu diganti menjadi alat tenun mekanis yang pertama kali muncul ya. Efeknya produksi yang awalnya bergantung kepada tenaga manusia dan tenaga hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Nah, selain itu mesin uap itu juga digunakan pada bidang transportasi ya, di mana transportasi internasional waktu itu adalah menggunakan kapal laut. Dengan adanya mesin uap, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh. Revolusi industri 2.0 ya, itu terjadi di awal abad 20, di mana di sana ditemukan yang namanya tenaga listrik. Penemuan tenaga listrik itu menyebabkan perubahan sistem kerja lagi. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai digantikan oleh tenaga listrik. Nah, di akhir tahun 1800-an, revolusi besar-besaran terjadi dengan terciptanya yang disebut mesin lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt ya. Nah, itu mengakibatkan proses produksi berubah total, di mana kalau misalkan waktu itu mobil diproduksi secara besar-besaran ya, secara massal,
untuk merakit satu mobil yang tadinya membutuhkan banyak orang, karena harus mengerjakan dari awal sampai akhir, mulai berubah total. Pekerjaannya mulai digantikan dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih murah dan lebih mudah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan revolusi industri tahap 3. Abad industri pelan-pelan beralih pada abad informasi. Revolusi industri ini dipicu oleh lahirnya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Nah, komputer dan robot ini pun mulai menggantikan tugas manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan revolusi industri 4.0. Nah, inilah revolusi industri yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Nah, di dalam industri 4.0 ini, tren yang terjadi di dunia industri itu menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Tren ini banyak mengubah bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, gaya hidup. Ya. Singkatnya, revolusi industri 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Dilanjutkan lagi dengan adanya penemuan revolusi industri 5.0. Ya. Nah, dasarnya apa? Jika perkembangan teknologi sudah begitu majunya, lalu apalagi yang harus diperbaharui? Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran manusia yang mulai tergantikan oleh mesin dan robot, dianggap dapat mendegradasi peran manusia. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Society Industry 5.0 itu. Nah, dengan adanya tren tersebut, coba Bapak Ibu bayangkan revolusi apa yang terjadi di Indonesia, terutama di bidang digital. Ya, di sini silakan Bapak Ibu mengakses link Slido berikut, masukkan kodenya, akses atau scan barcode yang ada, dan beri komentar apapun yang ada di pikiran Anda tentang digitalisasi yang terjadi di Indonesia. Silakan. Ya, ada yang mengatakan sulit, ada yang menulis keren, ada yang menulis EKTP, yang menulis pelayanan publik. Ya, oke. Mungkin kita stop sampai sini ya. Saya akan coba masuk lagi ke materi kita ya. Tadi saya ambil kasus yang tadi ya, yang EKTP aja ya, EKTP sama pelayanan publik itu yang ada di pikiran Bapak-Bapak ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan karena tadi ditulis EKTP ya? Coba bayangkan apa yang terjadi dengan kasus pelayanan EKTP misalnya, atau SIM, atau pelayanan terpadu yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Apa yang terjadi dengan kasus administrasi ya? Nah ini ya, yang terjadi ya dengan kasus administrasi, misal kata mau melakukan sesuatu ya, perpanjangan dan sebagainya, misal EKTP ya, atau SIM, bayar pajak, perpanjangan dan sebagainya, biasanya kita disuruh membawa dokumen dulu, mengisi dokumen ya. Kemudian nanti dokumen tersebut diverifikasi, begitu diverifikasi lengkap baru kemudian dilakukan entry data, terus habis itu Bapak Ibu masih harus bayar di bagian administrasi, teller, baru nanti keluar outputnya ya, bisa SIM, bisa EKTP atau tanda bukti pembayaran STNK dan sebagainya ya. Jadi kalau kita rasakan yang terjadi apa? Seolah-olah itu kita sudah melakukan digitalisasi, tapi ternyata masih melibatkan banyak orang, gitu kan? Nah, itu seolah-olah kita rasakan bahwa itu digital, tapi rasanya masih manual. Tidak terlalu jelas apa yang harus dilakukan jika Anda ingin menjadikan seluruh organisasi Anda digital. Gitu. Bahkan ketika organisasi ingin menjadi digital, sulit mengetahui harus mulai dari mana, gitu kan? Nah sekarang
saya akan coba sedikit tunjukkan ya, kisah sukses tentang pemanfaatan digital organisasi dalam menunjang organisasi ya. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Nah, setelah kita lihat bersama-sama video tadi, kebayang nggak seperti apa sih bentuk organisasi digital itu? Ya, apa yang ada sekarang di benak Anda? Gitu kan? Mari kita coba ambil kesimpulan sementara dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Pertama, sebenarnya banyak pekerjaan untuk menentukan seperti apa bentuk layanan digital yang baik, gitu kan. Bisa saja kita misal berkaca dari standar layanan digital yang ada di pemerintahan, gitu. Nah, sebenarnya yang namanya digital itu adalah sesuatu yang kita miliki, ya. Digital itu bukan berisi daftar apa yang harus dilakukan, tapi itu adalah sesuatu yang kita miliki. Nah, begitu kita bicara digital, digital itu adalah tentang bagaimana kita berpikir. Jadi proses bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Serta berdasar itu apa yang mendorong keputusan di dalam sebuah organisasi. Atau dengan kata lain, itu tentang bagaimana menerapkan budaya, praktik, dan proses serta penerapan teknologi di era internet ini untuk menanggapi apa? Menanggapi atau menjawab harapan manusia yang semakin meningkat. Gitu. Jadi itu kesimpulan sementaranya di cara kerja. Nah, mengambil pendekatan digital seringkali itu berarti bahwa kita harus mendesain ulang sepenuhnya cara kerja suatu bisnis. Gitu. Jadi organisasi digital itu akan menjadi lebih efisien ketika mereka memiliki strategi dan tujuan yang jelas, gitu. Sehingga tim yang ada dapat membuat keputusan yang konsisten, efektif tanpa harus mengorbankan sesuatu yang tidak perlu. Nah, terus begitu kita bicara organisasi yang lebih efisien, jika di dalam organisasi tersebut memiliki arus informasi yang bebas dan cepat. Nah, dan yang terakhir, organisasi digital itu akan menjadi lebih efisien jika menggunakan metode tata kelola yang fleksibel, serta cara kerjanya yang mendukung eksperimen, pembelajaran, dan iterasinya dengan tepat. Ya. Demikian kesimpulan sementara yang dapat kita ambil tentang pengantar digital organisasi. Ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, sementara kita break dulu dan nanti kita lanjutkan lagi dengan diskusi yang lebih menarik ya, lebih lanjut untuk agenda berikutnya. Saya kira cukupkan.
Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.